mengkaji terkait dengan beberapa persoalan fikih napa mawon hal-hal yang dilarang bagi orang yang punya hadas kecil ataupun juga punya hadas besar. Misalnya kalau laki-laki sedang junub niku napa mawon yang dilarang. Kemudian bagi kula kali panjenengan istri kita saat menstruasi napa mawon yang dilarang lan sak piturutipun. Inggih. Nuwun sewu tasik kajian para bapak, nggih nuwun sewu. Ngapunten nuwun sewu sekedap nggih. Mangke mboten napa-napa. Kita sebelum menjelaskan hal-hal napa mawon yang dilarang niki enten penjelasan tentang haid rumiyin. Perempuan niku secara kodrat mengeluarkan 3 darah nggih. Ada yang disebut dengan menstruasi atau haid, kemudian nifas dan juga istihadah. Haid bagi perempuan niku adalah darah yang keluar secara rutin tiap bulan, bukan karena penyakit, bukan karena nopo, memang sampun bawaan dari penciptaan. Yang kedua adalah nifas, yakni darah yang keluar setelah melahirkan, kira-kira sampai 40 hari. Kemudian istihadah adalah darah penyakit yang keluar di selain waktu haid. Dan kemudian darah niki karena penyakit, kalau panjenengan bawa ke dokter spesialis kandungan atau panjenengan bawa ke bidan niku setelah diberi obat biasanya kemudian akan normal kembali. Niki kejadian haid secara hukum Islam niku dijelaskan ketika Nabi melakukan haji bersama dengan istri beliau yakni Sayyidah Aisyah. Saat menikah ketika mau berangkat dari Mina, Siti Aisyah tiba-tiba mengeluarkan darah dan beliau menangis. Lalu Nabi sampun memperkirakan kepada Aisyah, "Malaki anufisti, apakah kamu mengalami menstruasi?" Nggih Nabi, betul. Beliau menangis karena nanti menganggap tidak bisa melakukan haji dengan Nabi. Terus Nabi dawuh, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banatin." Menstruasi itu adalah kodrat yang diciptakan oleh Allah untuk putri-putrinya Nabi Adam. Faqdi ma yaqdil hajj. Kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh para jamaah haji, mulai dari wukuf, kemudian ini ke tempat Muzdalifah, ke Mina, melempar jumroh, kecuali tawaf ifadah. Saat tawaf ifadah itu perempuan yang sedang menjalani menstruasi harus menunggu sampai suci. Karena Aisyah niki menunggu sampai suci, setelah suci beliau kemudian mengawali lagi niatnya ke Masjid Tan'im yang hari ini dikenal dengan Masjid Aisyah menika. Kemudian dari sana beliau dari suci menstruasi kemudian niat lagi, kemudian tawaf ifadah, lalu kemudian sa'i, setelah itu kemudian tahallul. Terus kula kali panjenengan untuk penjelasan kondisi haji atau umroh karena haid nanti akan kita jelaskan ketika bab haji mawon. Kemudian ketika perempuan mengalami nifas, niki dijelaskan oleh istri Nabi bernama Ummi Salamah. Ummi Salamah menika mengalami sama dengan perempuan yang lain di masa Nabi mengalami nifas niku selama 40 hari. Niku normal kebanyakan. Cuma beberapa hari lalu kula melakukan diskusi dengan dokter spesialis kandungan, obgyn, dengan dokter spesialis kandungan, kalau perempuan yang melakukan sesar
niku 21 hari. Setelah 21 hari tidak keluar darah. Mungkin karena diambil dari tidak jalan yang umum. Tetapi pada intinya kebanyakan niku sampai 40 hari. Keleresan kula punya anak 5, anak punya 5, salah satu anak kula niku istri kula mengalami nifas sampai 60 hari, Pak. Nah, para ulama fikih mengatakan 60 hari niku masa maksimal. Masa maksimal sekaligus masa paling banyak bagi suami garuk-garuk nggih. Gak mari-mari ngoten niku. Niku bagi suami. Tapi di kelahiran yang lain niku normal 40 hari. Dan niki darah haid niku bagi perempuan ada siklusnya, ada rutin tiap bulan meniku. Imam Syafi'i melakukan observasi saat niku, tentu observasinya adalah di masa perempuan, di masa beliau di Baghdad dan di Mesir. Maka beliau simpulkan bahwa perempuan minimal mengalami menstruasi niku adalah selama 24 jam. Niku minimal sekali. Kalau ada istri panjenengan haidnya 1 bulan cuma sehari, betapa bahagianya suami menikah. Lebih banyak senangnya kan. Tapi pada umumnya perempuan niku antara 6 sampai 7 hari, kadang 8 hari niku sepekan, niku pun sedengan Pak, sedengan kangen mantun niku. Kemudian maksimal adalah 15 hari. Jadi kali panjenengan terkait dengan masalah niki adalah darah menstruasi yang normal bagi perempuan. Kalau kemudian sampai keluar 20 hari, maka yang 5 hari niku istihadah namanya. Yang 5 hari niku darah penyakit. Yang sekali lagi kalau darah penyakit, perempuan tetap wajib sholat. Perempuan tetap wajib sebagaimana kondisi yang lain. Cuma mungkin ketika mau berwudu, mau sholat, setiap sholat harus berwudu. Karena niki selalu mengeluarkan darah di luar waktu haid. Pun sak niki napa mawon yang dilarang? Apa saja yang dilarang bagi istri kita saat menstruasi? Pertama, tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Niki hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda kepada perempuan yang menstruasi, "Laisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah perempuan kalau dalam kondisi menstruasi mereka tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Bahkan niki kadang istri kita niku agak gelo niku no bahasa Indonesianya Pak. Agak kecewa ketika Ramadan niku sudah puasa sejak pagi, siang, begitu jam 5, 1 jam sebelum maghrib keluar darah. Nah, niku biasanya kan rungono gak poso ketua. Karena sudah terlanjur sehari tidak makan. Tapi boten tetap niku tetap nilai pahalanya tidak berkurang, tapi tetap nanti niku dikodok. Meskipun niku kurang 10 menit sebelum berbuka, puasa dalam sehari niku batal dan harus dikodok di lain hari. Tetapi di dalam agama kita ada keringanan bagi perempuan. Nopo keringanannya? Nu'mar bi qada'i shaum. Nabi hanya mewajibkan mengkodok puasa. Dan Nabi tidak mewajibkan mengkodok sholat. Kalau kali panjenengan bisa membayangkan, kalau istri kita berkewajiban mengkodok sholat sehari 5 kali, dikali 7, niku berat Pak. Tidak hanya berat bagi istri, tapi berat juga bagi suami. Nopo sik ngenteni malih Pak, ampun kangen seminggu, ampun kangen 1 pekan lah kok masih mengkodok sekian sholat kan berat. Terus sekali lagi di dalam agama kita bagi perempuan tidak wajib untuk mengkodok sholatnya. Berikutnya bagi perempuan yang menstruasi tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kata Neng Ummi Laila tidak boleh kikuk-kikuk Pak. Terus
Kalau selain kikuk-kikuk, misalnya cuma nopo namini memegang dengkul, nggih. Terus nopo namini kata Kiai sinten niku sing nyosor-nyosor hanya di leher, di gulu ngoten niku boten napa-napa. Kemudian yang tidak boleh niku niki nggih antara pusar dengan lutut. Dalam hadis lain yang tidak boleh niki isna'u kulla syai'in illan nikah. Jangan jauhi nggih, boleh melakukan napa mawon kecuali bersetubuh nggih. Kecuali bersetubuh niku tidak diperbolehkan. Kenapa? Nah niki sisi manusiawinya agama Islam, Pak. Dulu sebelum Islam turun niku, sebelum Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dulu ada bangsa Israel, Pak. Bangsa Israel niku kalau istrinya haid, istrinya menstruasi niku dianggap sial, Pak. Dianggap nopo nggih? Dianggap tidak baik, sehingga mereka mengucilkan perempuan niku tidak boleh berada di rumah. Terus enten satu tempat perempuan istri orang lain maupun istrinya yang menstruasi niku dikumpulkan ten mriku dan tidak boleh berada di rumah, Pak. Mereka menganggap sial kalau makan bersama, kemudian enten napa mawon. Begitu ajaran agama Islam niki turun, Allah dawuh niki, fa'tazilun nisaa fil mahid. Yang tidak diperbolehkan bagi perempuan yang menstruasi cuma berhubungan niku mawon. Yang lainnya tetap boleh. Kumpul serumah dengan istri boleh, dengan istri boleh, ten pundi mawon boleh. Yang tidak boleh namung niku ne mawon. Ngertos napa boten, Pak? Maksudnya niku ne mawon niku, Pak. Dalam pun nikah sedaya kan nggih. Alhamdulillah sudah nikah semua, belum ketemu jodohnya kita doakan semoga segera ketemu dengan jodohnya nggih. Niki yang mengaminkan yang sudah punya istri semua niki, jadi aman nggih. Pun berikutnya perempuan yang menstruasi, tidak hanya menstruasi, laki-laki yang junub, laki-laki yang dalam kondisi junub niku hadas besar keluar sperma, niku sampun jelas nih tidak boleh salat, la tuqbalusun bi ghairi tahur. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Jadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian sepundi kalau kula kali panjenengan dalam kondisi junub. Kondisi junub niku mantun hubungan suami istri atau keluar sperma niku. Lalu kula kali panjenengan membaca Al-Qur'an dan hadis niki Nabi bersabda la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Qur'an. Perempuan yang dalam kondisi menstruasi atau laki-laki yang dalam kondisi junub tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an. Niki hukum asalnya, Pak. Hukum asalnya seperti ini, tetapi kalau ada beberapa uzur niku misalnya nggih. Kula paling sering dulu ketika enten majelis pengajian ibu-ibu niku ada salah satu ibu niku ndak pernah datang, Pak. Saya tanya, "Loh kenapa ibu yang satu ndak datang?" "Ada halangan, Pak Ustaz," kata ibu-ibu yang lain. "Lho boten tetap ngaji mawon." Sebab kalau ada keperluan belajar Al-Qur'an niku ada pendapat ulama yang memberi keringanan diperbolehkan. Keringanan diperbolehkan. Sebab nopo? Kalau ibu niku kemudian tidak ngaji selama 1 minggu, selama 1 pekan, maka kemudian ibu niki ngapunten nuwun sewu. Nuwun sewu, Pak, nuwun sewu. Jadi maka kemudian ibu yang tidak ngaji niki akan ketinggalan dengan teman-temannya sehingga kemudian mereka aras-arasan nanti, sehingga kemudian tetap diperbolehkan untuk kemudian ngaji.
biasanya yang kemudian masih subur niku namanya Mahmud Abbas, Pak. Sinten Mahmud Abbas niku? Mamah muda anak baru satu nggih. Jadi niki tetap diajak mawon tetap untuk ngaji supaya kemudian tidak ketinggalan dengan teman-temannya yang lain. Jadi pada intinya kula kali panjenengan misalnya nggih, bapak-bapak niku junubnya niku mantun maghrib karena sudah kangen dengan istrinya, lalu maghrib niku kikuk-kikuk nggih. Setelah maghrib di teras depan rumah dia menunggu, ternyata banyak temannya. Ayo Pak, maca yasinan Pak. Nah, dia kan ndak enak. Saya mau mandi dulu kan ndak enak nih. Nah, biasanya niku langsung bergegas, langsung datang ikut yasinan. Nah, ketika membaca yasin, bapak tadi yang junub yang belum mandi, jangan baca yasin Pak. Mendel mawon nih. Cuma napa namanya yang sekiranya komat kamit dikira membaca yasin gitu. Pundi terkenal dalil yasinan apakah dibaca ketika di hari Jumat wonten Pak di malam Jumat niku. Terus niki yang kadang menjadi pertanyaan bagi sebagian kula kali panjenengan terkait dengan membaca yasin di malam Jumat. Nah, niki hadisnya terdapat dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis niki Nabi dawuh, "Man qara'a lailatal jum'ah hamim ad-dukhan wa yasin asbah maghfuran lah." Barang siapa di malam Jum'ah membaca hamim ad-dukhan dan membaca surat Yasin, maka Allah memberi ampunan baginya. Nah, terus kalau nanti giliran berir boten napa-napa niku mengikuti bacaan zikir. Tapi khusus bacaan Qur'annya niki tidak ikut membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran karena sedang dalam kondisi junub. Kemudian berikutnya inggih menika larangan hadas besar dan junub inggih menika tidak boleh memegang Al-Quran. Ada satu hadis riwayat Imam Malik, beliau menerima enten seorang tabi'in namanya Amr bin Hazm. Beliau menika menerima Nabi sebuah surat, enten catatan surat. Di surat itu Nabi menulis Allah yamassal Quran illa tahir. Janganlah memegang Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Maka baik hadas kecil, hadas besar maupun junub, niki dalam kondisi normal tidak diperbolehkan memegang Al-Quran. Kecuali niku wau anak-anak kita yang sedang belajar Al-Quran. Anak-anak kita yang sudah lulus Iqra 6 kan pindahkan Quran niku. Kalau anak-anak kita niku harus selalu berwudu niku berat Pak. Maka untuk anak-anak yang kondisi belajar Al-Quran niku diberi keringanan. Diberi keringanan untuk tidak selalu dalam kondisi wudu atau niku wau ibu-ibu yang dalam kondisi menstruasi atau misalnya bapak-bapak yang les privat Al-Quran, ternyata ustadznya sudah datang, panjenengan baru selesai ngotenan, kan ndak enak, mau ndak ngaji kan ndak enak. Niku ketika memegang Al-Quran untuk belajar, untuk mengaji, niku ada keringanan diperbolehkan untuk memegang Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran dan untuk aplikasi Pak? Jadi misalnya ten meriki, hampir di semua gadget, hampir di semua alat teknologi, niku enten Al-Quran. Dan Al-Qurannya full penuh 30 juz. Bukan cuma 30 juz. Kalau aplikasi yang kulo miliki ini, kisah kitab-kitab ini. Jadi misalnya ini Al-Qur'annya, niki tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Langsung Pak keluar sekecok. Saya pertama dapat niki saking Gus Maufur nih, Ustaz Ali Maufur. Jadi beliau belum ada orang yang pandai teknologi dengan memadukan dengan kitab Gus Maufur sampun.
Kemudian ada sekian tafsir besar-besar nih. Ada niki tafsir Ar-Razi namanya. Kemudian juga beberapa kitab tafsir yang lain niku pun wonten sedaya. Nah, ketika Al-Qur'an niku berupa aplikasi apakah di kitab ataukah di dalam HP, maka kemudian niki tidak disebut mushaf. Karena mushaf niku artinya lembaran-lembaran, Pak. Jadi misalnya panjenengan tidak punya wudu, panjenengan ada yang dalam kondisi hadas besar, lalu memegang layar ya Qur'annya, Qur'an dalam aplikasi, niku boten nopo-nopo, boten ngantos diharamkan. Terus pada intinya, layar niku adalah Al-Qur'an dalam bentuk fisik, dalam bentuk manual. Itu pun nek boten darurat, Pak. Kalau darurat kemudian diperbolehkan. Jadi misalnya enten Al-Qur'an jatuh, panjenengan hadas, niku boleh untuk memegang sekedar untuk mengembalikan Al-Qur'an ke tempatnya sebelum Al-Qur'an jatuh ke bawah. Kian tersundi ketika ada perempuan yang menstruasi dan laki-laki junub datang ke masjid, niki ten hadis riwayat Imam Abu Dawud niki Nabi dawuh, inni la uhillul masjid lihin wala junub. Tidak aku halalkan masjid ini ditempati oleh orang-orang yang dalam kondisi junub dan kondisi menstruasi. Niki hukum asalnya, Pak. Hukum asalnya niku masjid ditempati untuk orang ibadah, sehingga kalau kemudian punya hadas besar tidak diperbolehkan. Lagi-lagi pengecualiannya niku untuk yang sedang belajar mengajar, di beberapa pendapat ulama diperkenankan. Contohnya nopo? Contohnya tadi ada pengajar TPQ, mbak-mbak ngoten niku. Kalau dia libur 1 minggu, Pak, maka tidak ada kegiatan ten mriku. Maka mbak-mbak yang dalam kondisi menstruasi niku ada pendapat yang membolehkan dengan syarat ditutupi. Dan saat niki pun kathah niku nggih napa namine pembalut-pembalut dengan sekian banyak keunggulan niku pun aman saat niki. Masuk ke masjid tidak akan mengotori dan tidak akan dretes ke masjidnya, tetap pun aman saat menika. Berikutnya niki larangan berlaku bagi hadas kecil, hadas besar, menstruasi. Napa menika? Yakni sama seperti salat, yaitu tawaf. Ten hadis niki inna tawaf bil baiti mithlus salat. Tawaf di Ka'bah niku hukumnya sama seperti salat. Illa annakum tatakallamun. Hanya saja ketika ketika tawaf niku boleh berbicara. Niki berbeda dengan salat. Sehingga ketika kula kali panjenengan saat tawaf niku boleh berbicara dengan istri, boleh berkoordinasi dengan pembimbing, boleh memanggil ketika teman ada yang lepas dari rombongan, niku diperbolehkan. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair. Maka kalau berbicara dalam kondisi tawaf niku berbicaralah hal-hal yang baik mawon. Jangan misuh-misuh, jangan rasan-rasan lan sak piturutipun. Terus sekali lagi terkait dengan larangan bagi hadas kecil, hadas besar maupun menstruasi. Demikian halnya untuk sholat niku tidak hanya hadas besar, hadas kecil pun juga harus untuk melakukan sholat, harus melakukan wudu. Niki resume niki namanya. Resume niku nopo? Kesimpulan nggih. Niki kesimpulannya. Kita awali dari hadas kecil, Pak. Hadas kecil niku ulama sepakat nih. Sepakat nih. Mulai dari umat Islam yang di Maroko sampai Merauke, niki dua hal niki
tidak diperbolehkan bagi orang hadas kecil. Harus berwudu untuk sholat, untuk tawaf. Sementara untuk pegang Al-Quran, membawa Al-Quran, terjadi beda pendapat. Tapi bagi kita, ikut pendapat yang melarang niku. Tapi sekali lagi, satu kondisi tertentu diperbolehkan. Lalu kemudian berikutnya, inggih menika untuk hadas besar, ada tambahan. Nopo tambahan bagi hadas besar? Selain tidak boleh sholat, selain tidak boleh tawaf, bagi hadas besar tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk ke masjid. Niki bagi yang hadas besar enten tambahan niku. Cuma lagi-lagi untuk tambahan baca Quran maupun diam di masjid niku enten ranah khilafiyah. Ulama tidak seluruhnya sepakat. Masih ada celah kondisi tertentu untuk diperbolehkan. Tapi untuk sholat dan tawaf, hadisnya jelas, yang diperbuat oleh Nabi pun juga jelas, sehingga tidak ada keraguan. Mulai umat Islam yang di Madinah, sampai Madagaskar, sampai Madiun, sampai Madura, Pak. Niki Mas Doyo, niki kemudian hadas besar tetap tidak diperbolehkan. Terus kulo kali panjenengan dalam kondisi hadas besar memilih dua niki untuk menahan diri dulu sampai mandi, sementara yang tiga niki kondisional tapi tetap nek kulo mengikuti pendapat ulama yang melarang. Niki bagi perempuan yang menstruasi, Pak. Bagi perempuan yang menstruasi niku ada tambahan. Nopo tambahannya? Selain membaca Al-Quran tadi yang dilarang bagi hadas besar, diam di masjid, kemudian membaca Quran, tambahani perempuan yang menstruasi niku tambah dua. Nopo? Puasa dan bersetubuh. Terus niki resume dan kesimpulannya. Karena di sini tidak ada larangan ziarah kubur, perempuan boleh ziarah kubur, Pak. Dalam kondisi menstruasi. Misalnya panjenengan dengan istri giliran mudik. Loh Mas, saya sedang saya sedang halangan. Saya ngajak ke makam mertua. Monggo betul nopo-nopo. Datang ke makam mertua yang tidak boleh baca Qur'annya. Jadi kalau cuma sekedar doa dan beriku, boleh, tidak ada masalah. Bagi perempuan yang menstruasi, ten mriki tidak ada dalil, tidak ada larangan ngeramut jenazah. Maka kalau ada ibu mudin atau istri panjenengan atau sinten mawon yang kemudian di dalam keluarga niku meninggal, misalnya ibu kita meninggal, anak perempuannya sedang menstruasi, wis aku gak iso nulungi, apa Mbak Yu, aku halangan. Boten enten larangan, boten enten halangan menstruasi niku ngeramut jenazah. Maka boleh. Boleh untuk ikut ngeramut jenazah keluarga yang dalam kondisi menstruasi. Sebab niki berkali-kali ketika kulo maringi pelatihan fikih jenazah, karena di Pemkot nggih nuwun sewu, di Pemkot niku mudin niku sakniki bersertifikat, nggih bersertifikat pun enten pelatihannya. Kebetulan kulo yang ditunjuk oleh dinas sosial, riyen dinas sosial, sakniki pindah ke dinas Kesra, nggih. Dan Kesra yang nangani niku ibu-ibu nggih ngoten, mudin perempuan. Kalau kami menstruasi boleh Bu, tidak ada larangan. Boleh Bu, tidak ada larangan, tidak ada halangan. Lah kalau ibu-ibu menstruasi terus boten ngurusi jenazah, mandek jenazah niku boten enten sing ngurus niku. Jadi sekali, tapi jarang nggih. Jarang ibu mudin usia subur niku jarang. Rata-rata mudin niku pun menopause sedaya, pun 60 70. Saya dulu berpikir panjang. Kenapa mudin-mudin niku sampai sepuh, sampai tua? Tapi tasik kuat, Pak, tasik sehat.
alasannya niku Pak, karena mudin niku membantu menolong orang lain saat orang lain kesulitan. Makanya oleh Allah dipanjangkan umurnya. Maka kalau panjenengan ingin panjang umur, daftar mudin Pak. Betul, nek pun pensiun ngoten, mangke daftar melalui RW, kemudian napa namanya alurnya dari RW ke kelurahan, terus mangke langsung ke dinas yang ngurusi permudinan niku. Nggih. Terus sakmenika pun hanya di Surabaya Pak. Hanya di Surabaya mudin yang punya sertifikat dan angsal insentif dari Pemkot nih, meskipun tidak besar. Meskipun tidak besar tapi cekap lah untuk bayar cicilan sepeda motor, insyaallah cekap niku. Riyen niku. Tentu kok sakniki enten kenaikan napa dereng, kalau dereng semerap di keputusan alokasi APBD yang terbaru. Matur nuwun, mong kalau ada pertanyaan Pak, baik seputar masalah niki atau masalah yang lain, tapi bisa difaham nggih? Bisa dimengerti nggih? Nggih, pokoke mantuk-mantuk pun ketinggalan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak hanya wanita yang mengalami menstruasi, laki-laki juga mengalami menstruasi, terutama bapak-bapak yang usianya kemungkinan di atas 50 yang dikenal dengan kelenjar prostat, terpaksa dia pendarahan. Ketentuan untuk kasus ini apakah sama dengan hadis kecil, hadis besar maupun haid atau nifas? Begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan yang mengalami prostat, prostat sehingga kemudian keluar darah dari area kemaluan laki-laki. Jadi niku pun napa namine penyakit laki-laki di masa tua. Di masa tua salah satunya niku. Apakah kemudian dihukumi dengan sama seperti perempuan yang menstruasi? Mboten sami, Pak. Nah, jadi letak tidak samaannya, perbedaannya, keranten kalau terkait dengan menstruasi, niku hukumnya sampun dijelaskan oleh Nabi kita saat Aisyah menstruasi. Jadi menstruasi niku hadza amrun katabahullah, menstruasi bagi perempuan niku pun asal penciptaan kodratnya memang seperti itu. Sampun membawa itu. Kalau laki-laki niku kan tidak semua mengalami penyakit prostat. Orang yang fisiknya sehat, yang menjaga pola hidup sehat, boten enten masalah. Boten enten masalah di masa tuanya dengan penyakit itu. Maka kalau ada yang keluar darah laki-laki dari area kemaluan, maka statusnya niku adalah najis, darahnya niku najis. Jadi ketika mau sholat, maka kemudian sholat dengan semampunya, sholat dengan diisi semampunya. Niki sama dengan dialami oleh seorang sahabat. Jadi ada namanya Imran bin Husain, nama sahabatnya niki. Imran bin Husain niki beliau mengalami penyakit niku. Cuma kalau niki bukan prostat kalau niki, tapi dari belakang Pak, yakni ambeien. Jadi beliau niku matur kepada Nabi, Nabi, saya punya penyakit ambeien Nabi. Penyakit ambeien niku kan ada yang sampai kalau ambeien dalam niku kan darah yang keluar nggih, kalau yang darah yang keluar nggih, kalau yang anu kan di bagian area duburnya yang kemudian keluar. Nabi dawuh, kalau memang kamu sakit tidak mampu sholat berdiri, maka sholatlah duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Nabi sangat menghargai kondisi kita, sehingga ketika tidak mampu kemudian niki dengan cara berbaring, kalaupun keluar najis, karena najis niku berupa darah,
niku sekali lagi tetap sholatnya niku sah keranten dalam kondisi darurat, keranten dalam kondisi sakit. Jadi kondisi hukumnya niku tidak sama dengan perempuan. Kalau perempuan niku di bagian rahim niku pancen pun enten napa nggih? Pun enten alat headnya, alat di dalam perut nggih. Di dalam perut niku pun enten. Laki-laki kan mboten. Ten mriki mboten enten. Kalau kemudian sampai kencing keluar darah, maka statusnya adalah najis. Tapi tidak sampai pada hadas besar. Tidak sampai hadas besar, keluar dari area kemaluan niku mawon, disebut dengan hadas kecil. Matur nuwun, matur nuwun. Monggo salajengipun, inggih Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, pada saat kondisi mens atau haid tidak diperkenankan, dilarang untuk memegang Quran ataupun membaca gitu Pak ya, dilarang jelas. Namun kalau dalam Quran yang bentuknya aplikasi seperti handphone, tab, itu kan Bapak menyampaikan tadi dipegang boleh ya. Kalau dibaca diperkenan apa enggak Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus pundi dengan kondisi orang yang menstruasi, orang tersebut hanya apa namanya, menstruasinya dia tidak memegang Al-Quran karena memakai aplikasi, lalu apakah boleh untuk membacanya? Untuk membacanya niki kalau di dalam mazhab Syafi'i tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tetapi ada pendapat ulama lain yang mengatakan kalau baca Qur'annya diniatkan zikir, boleh. Diniatkan berzikir. Para ulama kita pakai hadis niki. Bahkan Siti Aisyah, kan Rasulullah yazkuru ala kulli ahyani. Nabi di semua waktu beliau itu berzikir, Pak. Mantun sholat Nabi berzikir, waktu nganggurnya niku. Waktu nganggurnya Nabi niku berzikir, sampai dalam kondisi hadas pun Nabi berzikir. Berzikir niku di setiap saat. Maka ibu yang tadi atau istri atau kita yang junub lalu memegang tab, memegang iPad, nopo mawon niku jenisnya, lalu membaca Al-Quran, niku niatnya zikir. Apa bedanya? Apa bedanya membaca Al-Quran dengan berzikir? Nah, kalau berzikir tidak harus dalam kondisi suci, Pak. Tapi kalau membaca Quran kedah suci. Quran niku fungsinya dua. Fungsi berzikir nggih leres, fungsi mencari ilmu, fungsi napa namanya menggali tafsirnya juga memiliki dimensi itu. Tetapi kula kali panjenengan dalam kondisi haid, dalam kondisi hadas besar mengambil dimensi zikirnya mawon. Zikir niku untuk mengingat kita kepada Allah dan sak piturutipun. Jadi ada pendapat yang membolehkan niku. Matur nuwun, monggo. Inggih. Sekejap nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Sekejap niki. Nyambung kalian yang pertama tadi, pertanyaan Bapak yang pertama. Yang keterkaitan dengan sakit atau penyakit apa, kemaluan atau boleh dikatakan penyakit yang ditanyakan itu apakah tidak sama dengan atau dikiaskan dengan seorang perempuan yang istihadah.
Karena istihadah itu juga penyakit kan. Berarti kalau boleh dikatakan prostat itu sering mengeluarkan, kemudian pada waktu sholat datang, itu apakah tidak disucikan kemaluannya, kemudian boleh di cover dengan mungkin tisu atau yang lainnya, terus melakukan sholat itu. Mungkin mirip atau sama dengan perempuan yang istihadah. Kemudian yang kedua, untuk membaca Al-Quran yang dari depak itu kan sudah ada terjemahnya. Apakah termasuk pada waktu kita junub atau sedang hadas besar, itu membaca Al-Quran yang ada terjemahnya itu boleh atau tidak? Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la tadi, pada waktu malam Jumat disunahkan baca surat Yasin atau surat Ad-Duhan. Itu hadisnya ini termasuk hadis yang sahih atau dhaif. Karena kriteria hadis sahih itu diantaranya yang diriwayatkan oleh imam-imam yang masyhur itu. Barangkali itu benar atau salah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pertama, apakah kemudian ketika mengalami penyakit prostat yang keluar darah, lalu kemudian bisa dianalogkan, bisa dihukumi sama dengan perempuan mengalami istihadah, leres, bisa, ini sakit. Jadi niki ada sahabat perempuan niku keluar darah terus menerus sehingga kemudian tidak sholat. Namanya sahabat Ummu Habibah. Nabi kulo keluar darah terus sehingga kulo tidak sholat. Lalu Nabi dawuh, oh jangan begitu. Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk. Kamu tidak sholat sesuai dengan hitungan kamu berapa jumlah biasa haidnya. Perempuan itu kan biasa 7 hari ini. Nah, maka 7 hari itulah yang disebut dengan haid. Sehingga kemudian ketika lebih dari itu kok masih keluar darah, keluar darah, maka leres. Darahnya niku dibersihkan, kemudian diberi pembalut, lalu kemudian sholat, leres. Kalau kemudian ada seorang laki-laki yang kemudian memiliki kondisi yang sama, keluar darah dari kemaluan karena penyakit prostat niku, sami kasusnya dengan perempuan yang istihadah, tetapi bukan yang haid. Kalau yang haid niku khusus bagi perempuan. Matur nuwun. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran yang lebih banyak tafsirnya ataukah yang lebih banyak niki napa namine yang lebih banyak terjemahnya seperti depak ngoten niku leres. Kalau Al-Quran niku tidak lagi murni Al-Quran, enten terjemah depak meskipun niku manual niku angsal. Jadi di Quran depak niku kan terjemahnya kan kathah. Sama dengan anak kita yang belajar dengan buku pelajaran akidah. Di buku akidah Islam niku kan nggih enten pelajaran surat niki, ayat niki, surat ini, tapi kan lebih banyak niki, napa namine? Lebih banyak materi di luar Quran. Dados angsal. Termasuk ketika Kiai kulo menika Kiai Nurul Huda, ayahnya Gus Kausar. Ayahnya Gus Kausar Yai Huda niku kalau ada santri kondisi menstruasi tetap disuruh ngaji tafsir Jalalain, Pak. Karena di dalam kitab tafsir Jalalain niku antara tafsir dengan ayatnya niku lebih banyak tafsirnya. Terus tetap beliau niku mengarahkan santriwati untuk ngaji
tafsir meskipun dalam kondisi menstruasi keranten niku wau nggih tidak lagi murni isi Al-Qur'an semua, tapi enten beberapa tafsir atau beberapa terjemah lan sak piturutipun. Kemudian berikutnya terus pundi dengan membaca Yasin. Leres ten mriki terkait dengan anjuran membaca surat Yasin meniko, hadisnya niku ada 2 jalur riwayat, Pak. Yang satu memang dhaif. Kalau kemudian kula kali panjenengan mempelajari ilmu hadis, kalau hadis dhaif ditopang oleh hadis yang lain, maka kemudian hadis niki boleh diamalkan. Contoh yang lain nggih, kula contoh niki misalnya membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat. Ada kakek kita mau wafat, Pak. Niku tuntunannya adalah dibacakan Yasin. Tetapi hadis membaca Yasin di dekat orang yang meninggal niku dianggap dhaif oleh sebagian ulama yang lain. Ulama lain menganggapnya sahih. Kalaupun dianggap dhaif, tapi diamalkan oleh sahabat. Nama sahabatnya adalah Ghudayf bin Haris. Beliau niki ketika menjelang wafat minta dibacakan Yasin. Nah, niki menunjukkan meskipun itu ada pendapat yang mengatakan, tetapi ketika ada kalangan sahabat yang mengamalkan, maka kemudian tidak ada pengaruh, tidak ada masalah untuk mengamalkan hadis dhaif. Jadi pada intinya angsal boten masalah. Kalaupun dhaif niku sampun diamalkan dan dikuatkan oleh ulama sejak zaman dahulu. Matur nuwun. Monggo terakhir. Nggih. Pun 5:30 masalahnya. Monggo ten mriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kejelasan Ustaz, jadi kesimpulannya kalau ada santriwati yang haid itu kalau murojaah bagaimana? Murojaah hafalannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leres. Bagi yang kemudian dalam kondisi junub, dalam kondisi junub, sehingga kemudian dia punya hafalan Quran, kalau selama 1 pekan Quran niku tidak dibaca, hilang niku, Pak. Jadi Al-Quran itu tidak hanya Al-Quran, hafalan yang lain niku tetap melekat di dalam otak kita kalau sering dibuka, kalau sering dibaca. Ibarat file niku kalau cuma tersimpan tetapi tidak dibuka, niku nggih lama-lama akan tenggelam, akan hilang. Nah, maka untuk perempuan yang dalam kondisi menstruasi dan laki-laki, tapi kalau laki-laki kan nggih napa namine junub pagi langsung mandi pagi kan bisa. Atau ustad-ustad niku kan misalnya malamnya junub, subuh sudah mandi, pagi sudah pun sakit undangan untuk khataman. Nah, kalau perempuan kan tidak bisa. Maka perempuan untuk murojaahnya niku tetap bagian dari belajar mengajar yang mendapatkan keringanan. Yang mendapatkan keringanan untuk tetap diperbolehkan dibaca. Jadi cuma niku wau nggih ketika menstruasi, misalnya anak kula, keleresan anak kula alhamdulillah sampun hafizah, niku ketika giliran menstruasi yang dipegang di HP ngeten niki, yang di scroll niku, yang di scroll untuk putra putri lan sedaya nikmat pemberian dari Allah. Amin Allahumma amin. Tekap semanten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyunaken pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.